Baru-baru ini banyak banget video-video yang berisikan oknum ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, yang melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas salah tapi malah ngamuk. Dan sebenarnya gue agak-agak miris ngeliat komen yang entah nadanya bercanda atau memaklumi, yang bilang maklumin aja sih, namanya juga ibu-ibu, sabar aja, namanya juga ibu-ibu. Ya udah sih, itu kan ibu-ibu. Itu gue miris liatnya, entah bercanda atau emang udah maklum sampai tahap yang segitu. Dan maka dari itu gue nanya ke kalian, kejadian paling nyebelin apa yang pernah terjadi sama kalian dengan oknum ibu-ibu? Ingat, oknum ibu-ibu. Jawablah di kolom komentar di bawah, bakal gue baca di jawaban kalian. Gue pernah gitu beli mie ayam, gue udah datang duluan, nungguin lama, tiba-tiba sesosok ibu-ibu datang dan kayak tanpa dosa bilang, "Mas, aku duluan ya, anakku udah pengen mie ayam ini." Dia pikir aku kesana buat tanam saham apa gimana? Ini kalau dipikir-pikir sungguh menyebalkan. Kenapa banyak emak-emak alasannya kayak gitu, dak? Kayak, lu pernah gak, dak? Kayak diserobot antriannya karena anaknya lapar gitu. Kayaknya kita yang ngantri di situ juga pengen makan gitu ya, bukan pengen lihat nyuci piring. nah, atau lihat dekorasinya gitu kan, atau pengen interogasi, "Bapak di sini pakai babi nggak atau apa?" Jangan gitu kan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba nggak sopan kayak gitu kan. Ya sama-sama pengen makan, Bu, yang ngantri aja gitu. Gue lupa sama kejadiannya, yang pasti sebelum pandemi lagi antri di minimarket beres belanja, dan emang posisi antriannya juga agak belok karena keterbatasan ruang. Dan emang harusnya giliran gue, tiba-tiba ada ibu nyerobot antrian. Mbak-mbak kasirnya dan nunjuk gue padahal tadi diserobot. Udah ditegur duluan sama kasirnya juga, dan gue juga ikut tegur. Tapi ya dalil bawa anak, pengen dispesialin. Satu sisi pengen didebatin buat dibiasain tertib, tapi sisi lain gue lagi setengah sakit juga dan lemes, jadi nggak mau energi gue lebih banyak dibuang-buang. Ya gimana, edukasi soal antri emang perlu ditanemin ke semua umur. Ya emang kalau bawa anak kenapa? Besok-besok kayaknya anak jadi tameng gitu untuk lo berbuat hal yang tidak-tidak gitu. Emang anaknya kenapa buru-buru pengen ini makan plastik minimarket? Enggak kan? Gue pernah lagi sepedahan, di depan gue ada oknum ibu-ibu lagi bawa motor dengan lampu sen kiri masih nyala. Otomatis gue langsung ambil jalur kanan. Tahu-taunya itu ibu malah belok kanan. Ya mau nggak mau mesti ngerem, dan alhasil gue jatuh. Dan lucunya ibu itu malah ngemarahin gue dengan bilang, "Mas, kalau jalan hati-hati, ibu yang terhormat, lain kali mau belok nyalain lampu dulu, sen yang benar." Iya, ini merasa dirinya benar gitu. Jelas-jelas dirinya yang tidak mengerti cara berlalu lintas, terus kita yang disalahin. Ini bagaimana posisi duduk perkaranya nih, kok bisa kayak begini gitu? Logikanya bagaimana gitu? Lu membiasakan hal yang salah dan kita semua mesti maklum sama hal yang salah. Ini yang buat gue jengkel banget gitu. Kenapa? Karena dia ibu-ibu. Buset, awalnya dulu bercandaan ini seru, tapi lama-lama jadi mengganggu gitu, dan turun-temurun ke bawah jadi pemakluman, bukan jadi bercandaan yang satir, tapi malah jadi pembenaran, dan ini bahaya menurut gue. Pernah pas lagi makan di warung, posisi gue tuh hadap-hadapan sama oknumnya itu. Nah, terus habis itu waktu makan, es teh si oknum tumpah ke posisi gue. Nah, bukannya dibersihin atau lap es tehnya, malah dianya lanjut makan kayak nggak ada dosa. Mau negur nggak enak, tapi kok jadi gue yang ribet karena meja gue yang basah. Ujung-ujungnya gue yang beresin. Lah, lu numpain es teh, ya lu elap lah. Kok didiemin? Kenapa? Karena itu meja lu gitu. Karena oh ya udah, gue nggak masalah kok di meja gue ada banyak es teh tumpah gitu. Tapi kan lu makan bareng orang, gimana sih? Dan itu salah lu. Kenapa sih ribet kayak gini nih? Logikanya kenapa pada hilang kemana gitu? Ini sekolah kayaknya kayak nggak guna gitu ya. Kita berapa tahun sekolah tuh, 9 tahun lebih tuh ya. Kayak hilang semuanya tuh. Pas mau siap-siap turun dari depan-depanan sama pintu KRL, ada mama nyerobot aja dari arah belakang. Padahal udah diantrin sama security KRL-nya. Pas gue tegur, mamanya malah lebih ngegas. "Saya buru-buru mas, ngalah dikit sama orang tua ya mas. Dan ada mas-mas di belakang gue. Udah kasih aja mas daripada ribet. Ntar lah," dipikirkan mama itu udah cengor mulutnya gede banget, nggak tahu malu lagi. Nah ini, mas-mas kenapa belain emaknya mas? Kenapa lu nggak minta ibu itu ke belakang? Kenapa kita nggak bareng-bareng bersuara bilang, "Bu, ibu nggak ngantri, ibu ke belakang"? Kenapa kita mesti belain ibunya? Itu yang gue kritik dari kemarin di masyarakat. Kenapa kita semua sepakat untuk maklumin ibunya? Ini nggak beres. Makanya gue ramaikan di Twitter. Kita semua bareng-bareng berani dan saling ngebelain kalau misalnya ada ibu-ibu yang kayak gini. Pernah gue lagi jalan pulang sekolah, pas gue lagi berhenti untuk nunggu angkot di trotoar. Ada oknum ibu-ibu naik motor hampir nabrak gue. Dia marah-marah soalnya gue nggak denger dia klakson. Padahal jelas-jelas dia yang salah soalnya lawan arah plus jalan di trotoar. Ya, ini yang makin kacau, men. Lu bayangin, men, kita bermasyarakat kok makin yang benar mesti salah gitu. Lu jalan di trotoar, lu ngantri angkot di trotoar, ibu-ibu yang naik motor di trotoar dan lawan arah dianggap benar, dan dia yang laksonin kita, dia yang marah-marah gitu. "Misi gue mau lewat" gitu. Ini kan bahaya banget, men. Kita hidup di masyarakat yang dimana yang benar yang salah. Lu nyaman hidup kayak gini? Lu udah tahu lu yang bener, lu malah lu yang disalahin. Lu bangga lu sekolah capek-capek cuman buat merasa bahwa semua yang ada di sekolah itu nggak berguna.
Yang bener itu ilmu jalanan gitu. Ah yaudahlah, kemarin-kemarin gue disiplin, kemarin-kemarin gue ngantri, ujung-ujungnya gue dimarahin, dan ujung-ujungnya gue pas ngelarang ibu-ibu nyegat, gue malah dimarahin sama masyarakat. Ya udahlah, gue nyerobot juga aja sekalian, kan gitu akibatnya. Jadi ngaco, jadi kacau kita bersosialisasi dan bermasyarakat nih. Pas lagi bulan puasa ada ibu-ibu yang bawa mobil dan parkir dengan posisi menutupi setengah jalan dan beli takjil, mana di jalan sempit dan waktu udah mau mepet buka. Buset, jalan sempit mobil ya, buset, itu kekacauannya gitu tuh. Aduh, ya beli takjil sih beli takjil ya. Kalau misalnya itu lu parkir dulu turun gitu ya. Kalau motor lu minggir gitu. Kalau sampai nutupin jalan ya gini, masalahnya tuh lalu lintas itu tuh terjadi tuh kalau kalian pelajarin, salah satu penyebabnya tuh bukan hanya karena banyaknya kendaraan, tapi juga banyaknya volume kendaraan yang berhenti di speed tertentu gitu. Jadi kayak berhenti, ini berhenti, ini berhenti, ini berhenti, ini berhenti, ini berhenti, jadi macet gitu loh. Tapi kalau jalan terus ya jalan terus semua tuh. Tapi kalau berhenti sampai belakang tuh, hanya karena pengen beli takjil, orang bisa telat buka puasa. Parkir dulu, Bu. Kalau enggak ya udah ntar beli takjilnya pas udah nyampe rumah ya. Pernah juga diserobot ibu-ibu pas lagi antrian ATM, padahal di belakang gue ada 2 orang yang lagi ngantri. Awalnya pada diem-diem baik tuh orang-orang, pas ibu-ibu tiba-tiba jalan depan gue. Pas gue tegur si ibu-ibu, dia malah marah balik dan bilang kalau dia tuh buru-buru. Gue bilang aja ke si ibu, semua orang di sini juga buru-buru kali, Bu. Baru tuh habis itu orang-orang di belakang pada ikutan negor si ibu. Akhirnya si ibu mengalah, nggak jadi ambil duit. Ini mesti dibiasain yang kayak gini nih, ditegor terus pada belain. Kita negor orang salah, mau dia ibu-ibu, bapak-bapak, adek-adek, nenek-nenek, kakek-kakek, kalau dia salah kita tegur baik-baik, mundur ke belakang. Jangan malah yang kayak tadi tuh, contoh yang tadi bilang, udah deh ntar kalau nggak lama gitu. Jangan, nanti kebiasaan, nanti lu pada begitu, lu pada akhirnya berpikir, oh daripada gua ngantri mending gua nyerobot, ngapain gua ngantri, toh dimaklumi juga gitu. Dan lu menggunakan usia lu untuk jadi alasan lu menjadi apa? Berengsek. Itu nggak baik, nggak boleh. Dan kita semua nih ya, yang nontonin video gue, yang kebetulan gue tahu yang nontonin video gue ini adalah anak muda ya, gue ngajakin kalian untuk, ayo, kalian semua juga disiplin ngantri, tapi jangan ragu untuk negur dan bareng-bareng belain orang yang negur ibu-ibu atau siapapun itu oknum yang nyerobot antrian. Paham kan? Dan jawaban favorit gue kan lagi jajan nih, terus datang ibu-ibu bawa anaknya. Saya duluan ya, Dek, soalnya saya rumahnya jauh. Itu gue kesel banget, mana ada nunggu lama. Gimana? Aduh, gini teman-teman. Kalau gitu, pada saat lagi antrian, disensus aja yang rumahnya paling jauh siapa yang di Bandung, di Jakarta, Semarang, Jogja, mungkin di Makassar, atau mungkin ada yang di Aceh. Diukur per jarak ya, yang jaraknya paling jauh ngantri paling depan. Kan gitu logikanya. Dia kata rumahnya jauh, ya kita hitung-hitungan rumah, yang paling dekat antrinya paling belakang gitu ya. Nanti coba di minimarket gitu, Mbak, ibu ini minta duluan karena rumahnya paling jauh. Coba Bu lihat KTP-nya gitu kan. Wah, KTP-nya Jakarta. Bu, KTP saya Bandung. Ah, saya duluan berarti Bu ya. Saya paling jauh rumahnya. Ya, gituin aja. Gituin. Maaf ya Bu ya, maaf ya teman-teman. Bandung KTP-nya. Kata ibu ini katanya yang paling jauh duluan, saya Bandung. Bapak apa? Bapak? Oh, Jakarta. Ini? Wah, Tangerang. Ini Bekasi. Bandung, saya duluan. Oh, di belakang ada adek Bu. Coba lihat adek. Adek ibunya KTP-nya apa? Coba minta fotoin Bu di WA, kirimin. Wah, ibunya Jombang duluan. Adek ini duluan paling jauh. Ya gitu. Kita pakai logika mereka aja gitu loh. Kalau misalnya bilang, karena anak saya lapar, saya juga lapar gitu kan. Karena tinggalnya jauh, rumah saya lebih jauh. Karena saya buru-buru. Bos saya 5 menit yang lalu udah mau mecat saya nih, Bu. Saya buru-buru nih, Bu. Jadi saya duluan ya. Sekali lagi konteks video ini jelas ya, menggunakan kata ibu-ibu karena pertama yang emang lagi rame-ramenya adalah video yang ibu-ibu. Dan tentu saja video ini bukan berarti ngasih tahu kalau semua ibu-ibu tuh kayak gini. Enggak, ini oknum, ini beberapa ibu-ibu doang yang nyebelin. Kebetulan aja lagi rame ibu-ibu nih yang kayak gini. Dan tentu aja bukan ibu-ibu juga yang bisa kayak gini ya. Anak kecil, anak muda, orang dewasa, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek bisa kayak gini. Sekali lagi kebetulan yang lagi rame adalah ibu-ibu nih. Ya tentu aja, mau itu ibu-ibu, mau itu bapak-bapak, mau itu adik-adik, mau itu kakek-kakek, mau itu nenek-nenek, tegur kalau misalnya mereka nyerobot, mereka berlaku yang melanggar peraturan dan lain-lain. Demi kita bermasyarakat yang lebih baik. Karena jujur gue kesel banget ngelihat orang memaklumi, "Hai, udahlah ibu-ibu biar cepet." Apalagi kita itu, "Udah Mas, biar cepet ibu-ibu." Itu gue bener-bener sangat emosi sih kalau misalnya ada di tempat itu gitu, kayak kenapa hanya karena dia ibu-ibu dan dia salah mesti dimaklumi gitu. Kesian ibu-ibu yang benar-benar butuh maklum kita. Contoh, ibu-ibu hamil gitu kan. Itu benar-benar butuh maklum kita gitu loh. Duluin dia gitu loh. Ibu-ibu lansia yang emang ada peraturan di kereta, lansia diberikan duduk gitu. Ibu-ibu yang emang lagi buru-buru karena ada penyakit gitu, sesak napas anaknya gitu. "Pak, tolong Pak, sesak napas anak saya Pak, UGD" gitu. Itu mesti banget kita maklumin, mesti banget nyerobot antrian karena urgensinya jelas lebih penting dan mesti didahului dan mesti dimaklumi. Bukan ibu-ibu yang buru-buru, bukan ibu-ibu yang anaknya lapar, bukan ibu-ibu yang lawan arus karena pengen pulang cepat, bukan ibu-ibu yang tinggalnya jauh, tapi ibu-ibu yang benar-benar butuh maklum kita anak muda karena kita bisa lebih kuat, kita bisa lebih nungguin, kita bisa nggak terlalu urgen. Itu
bedanya. Kita sopan, menegur dengan sopan, ngajak bermasyarakat dengan sopan. Tapi kalau misalnya kayak tadi tiba-tiba ada oknum pemuda lagi yang bilang, "Udah Mas, buruan biar ibu-ibu itu cepet udah daripada ntar ribet." Itu oknum juga tuh anak mudanya. Jangan mau. Kita bilang, "Betul Bu, ngantri sana." "Ya Bu, mari Bu, antri sana." Gitu. Atau lo lebih berhati mulia lagi juga boleh gitu, kayak, "Bu, pakai antrian saya aja, kebetulan kantor saya masih 2 jam lagi, Ibu antri di sini aja duluan." "Oh ya Bu, ambil jatah makan saya aja, saya masih belum lapar-lapar amat." Nah, itu lebih mulia lagi lo kayak gitu. Dibanding lu maksa orang untuk ngasih jatahnya biar nggak lama. Itu lebih jange. Ya, lebih jange daripada oknum ibu-ibu itu. Semoga pesannya dapat. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga share ini ke berbagai macam tongkrongan kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di social media. Karena di social media kami jarang posting foto ibu-ibu. Ya? Buat apa juga? Biar apa kita posting foto ibu-ibu ya? Dan pertanyaan untuk episode berikutnya adalah, nah tadi kan ibu-ibu, gimana kalau sekarang bocil-bocil? Kegedekan kalian sama bocah-bocah nih, antrian atau apa, coba kalian komen di bawah. Atau mungkin ada yang ibu-ibu dikit, kasih tau konteksnya aja di komen di bawah, ramaikan jawaban kalian. Oke, biar dibilang, "Wah, Eno anti ibu-ibu." Ngapain anti ibu-ibu? Lu pikir gue lahir dari rahim apa? Hah? Bocil-bocil ya? Kagak lah. Ya pernah bocil, terus jadi ibu-ibu. Gimana sih? Jawablah di kolom komentar di bawah, bakal gue baca di jawaban kalian. Itu aja dari gue, dan gue tunggu jawaban kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.